Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Jurusan Gizi. Aku ucapin selamat datang ya buat semuanya. Sebelum kita melakukan podcast hari ini, aku mau jargon dulu sebentar. Kalau aku bilang Gizi Bokesma, jawabannya sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke? Kita coba ya. Gizi Bokesma, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita nih, ada bolehnya dong kalau semisal aku selaku presenter pada hari ini mau perkenalan dulu. Boleh kan? Tapi sebelumnya aku punya pantun nih buat kalian. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di taman hati. Perkenalkan, saya Zahra di sini, siap memandu acara dengan sepenuh hati. Oke teman-teman, jadi topik kita hari ini adalah tren diet kalangan Gen Z antara fakta dan mitos. Nanti kita akan diskusi dan tanya-tanya tentang topik tersebut dengan narasumber kita ya, yang pastinya nggak kalah keren dengan narasumber kita yang sebelum-sebelumnya. Di episode kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang pastinya seru banget buat diajak ngobrol seputar diet dan gizi. Beliau adalah Kak Cynthia Ayu, seorang profesi dietisien yang pastinya sudah berpengalaman di dunia gizi. Wah, seneng banget nih kita bisa ngobrol langsung sama Kak Cynthia dan bisa sharing-sharing ilmu nih tentang tren diet di kalangan Gen Z yang lagi booming sekarang ini. Untuk Kak Cynthia Ayu, boleh dipersilakan Kak? Saya persilakan untuk masuk. Halo Zahra. Halo Kak. Untuk gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Zahra gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Oke, Kak. alhamdulillah. Gimana untuk kondisi Malang Kak? Mohon maaf saya agak ini ya Kak, Apa-apa. batuk karena Agak lagi kurang sehat kah? Iya, karena lagi cuacanya Malang yang lagi agak ekstrim kayak gini ya Kak, ya kadang hujan, kadang enggak gitu. Kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau untuk ngomongin kabar dari sisi fisik kelihatan sehat ya, tapi Iya. kalau dari sisi mental harusnya sehat juga ya. Iya. Karena kalau fisiknya aja yang sehat, mentalnya nggak sehat juga nggak akan jadi kita sehat secara seutuhnya gitu. Kalau Iya. Zahra sendiri gimana? Tadi kayaknya fisiknya kurang baik ya. Iya Kak. Kabarnya gimana nih? Kalau dari fisik emang mungkin kelihatan agak ini ya Kak. Kurang ya, enak. Iya. Tapi kalau semisal jiwa harus bisa ini tetap sehat dan bahagia mestinya. Oke Kak, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi agak sedikit berbobot nih Kak. Oke. Semacam ngambil biji bunga matahari gitu Kak. Ringan tapi penuh manfaat. Oke. Kita bakal bahas topik yang relate banget nih Kak sama anak Gen Z soal diet, mitos dan fakta-faktanya. Oke. Sudah siap Kak? Siap, yuk kita Oke. mulai. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Oke Kak, kita mulai masuk ke pembahasan ya Kak ya. Tentang bagaimana sih tren diet yang lagi booming di kalangan Gen Z. Karena seiring berkembangnya teknologi nih Kak, saya tuh sering nemu kayak tren diet ala-ala Korea, ala-ala China yang bisa katanya tuh menurunkan berat badan dalam waktu 2 bulan itu Kak. Oke, instan gitu Iya, ya. dengan dalam waktu instan itu. Nah, tapi tren diet itu bener-bener aman atau enggak sih Kak buat kita selaku Gen Z yang sering FOMO nih sama hal-hal seperti itu? Oke. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin diet yang lagi tren di Gen Z, mungkin seringnya yang aku pernah dengar juga ada influencer dari China juga, Iya, Korea betul. bahkan mereka menggalakkan diet yang namanya mono diet ya. Iya, Jadi konsumsi dietnya itu hanya satu jenis bahan makanan saja per hari. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang
dietnya Gen Z yang sifatnya kayak mono diet tadi itu sebenarnya kurang baik atau tidak direkomendasikan sebenarnya. Karena kalau kita tahu arti mono diet itu kan sebenarnya mengkonsumsi hanya salah satu saja jenis makanan per hari. Sedangkan kalau Zahra tahu, mungkin teman-teman di sini ya mahasiswa gizi sudah, kalau tadi kan saya dengar dari salah satu teman di Zahra itu sekarang sudah masuk semester 4 ya. Iya. Berarti kan sebenarnya sudah paham bahwa kebutuhan tubuh kita itu tidak hanya dipenuhi atau bisa hanya dipasok dari salah satu jenis bahan makanan saja, bener gak? Iya, betul. Terus kalau misalnya tren dari diet Gen Z tadi itu selalu akan diikuti banyak pengikut, itu malah akan membuat sebenarnya tidak baik untuk si Gen Z tersebut ya. Karena satu jenis bahan makanan itu tidak bisa mengandung zat gizi yang lengkap, Zahra. Jadi misal contoh, kan yang pernah aku dengar adalah konsumsinya hari pertama cuma konsumsi telur saja. Hari kedua konsumsinya hanya konsumsi pisang aja gitu, atau sayur aja. Nah itu kan kita tidak bisa hanya mengkonsumsi sumber protein saja atau sumber serat saja, tapi harapannya kita bisa mengkonsumsi zat gizi secara lengkap. Jadi kalau ngomongin tren dietnya Gen Z yang cuma berkaitan sama mono diet, aku rasa sih sebenarnya sangat tidak direkomendasikan, karena itu sangat berbahaya ketika dikonsumsi apabila dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Seperti itu. Baik. Jadi begitu teman-teman, buat kalian nih yang masih ngikutin untuk tren-tren diet dari influencer China itu kayak yang cuma makan sehari sekali doang, itu nggak baik ya teman-teman. Oke Kak, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi pertanyaan ya Kak ya. Saya akan bertanya sedikit tentang tren mono diet ini yang masih jadi mungkin awam buat temen-temen nih, pro kontra juga ya. Iya betul. Oke, dari pertanyaan yang pertama nih ya Kak ya, kalau semisal dampaknya dalam jangka waktu yang panjang itu gimana ya Kak ya? Kalau misalnya dijalankan selama berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan yang benar-benar untuk menurunkan berat badan itu. Oke, si mono diet tadi itu ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin jangka pendeknya, secara otomatis mono diet tadi akan secara signifikan membantu untuk penurunan berat badan yang sangat signifikan. Banget penurunan berat badannya. Jadi kayak dalam seminggu mungkin akan bisa turun 1 kilo sampai 2 kilo. Tapi jangka panjangnya itu sangat tidak direkomendasikan, karena yang pertama, kemungkinan tubuh kita bisa masuk ke dalam kondisi kekurangan gizi. Ya, kekurangan gizi bisa kalau misalnya sudah status gizinya normal, kemudian melakukan konsumsi mono diet karena obsesinya pengen bentuk badannya kayak Lisa Blackpink gitu ya. Betul, nah, itu malah akhirnya membuat dia bisa jatuh ke dalam kondisi underweight gitu. Yang kedua, ketika kita mengkonsumsi mono diet atau diet yang hanya salah satu jenis bahan makanan saja dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan juga kita akan mengkonsumsi zat gizi atau kebutuhan kalori yang jauh di bawah kebutuhan kita yang seharusnya. Dan itu malah ke depannya akan membuat tubuh itu masuk ke sistem atau metabolismenya jadi melambat. Karena ketika tubuh itu pintar ya, ketika dia tidak diberikan konsumsi makanan yang cukup dengan gizi seimbang sesuai dengan kalorinya, dia akan masuk ke dalam mode hemat, yang artinya tubuh malah akhirnya terus nge-keep apa yang dikonsumsi malah disimpan sebagai cadangan lemak. Jadi akhirnya metabolismenya pun melambat. Kemudian jangka panjangnya lagi, kalau terus-terusan dikonsumsi malah akhirnya akan membuat keseimbangan sistem tubuh akan jadi rusak juga. Tidak hanya secara fisik yang berat badannya turun, tapi ternyata secara mental pun juga tidak baik. Begitu ya, jadi Kak, ternyata itu ada kaitannya sebenarnya, pola makan kita dengan kesehatan fisik kita, kemudian dengan berat badan kita pun termasuk dengan kesehatan mental tubuh kita. Begitu. Gitu. Nah, begitu teman-teman penjelasannya kalau dalam waktu panjang. Jadi bukan hanya rusak di bagian gizi saja, tapi juga bisa merambat ke mental juga, itu yang harus diwaspadai ya teman-teman. Oke Kak, yang terakhir nih, kalau semisal ada teman-teman Gen Z yang tertarik buat nyoba diet ini karena tergiur hasilnya ini Kak, mungkin ada saran nih dari Kakak untuk lebih bijak memilih pola diet yang bisa menurunkan berat badan tapi tidak menyiksa seperti mono diet tersebut. Oke, kalau ngomongin saran buat Gen Z ya, sebenarnya adalah yang pertama,
harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih influencer mana yang diikutin. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh tuh misalnya langsung lihat artis A atau influencer A, dia melakukan diet yang instan kemudian diikutin. Karena kita harus ingat bahwa diet itu sifatnya personal. Tidak bisa semua itu disamaratakan. Sebagai contoh, kebutuhan gizinya Zara dengan saya pasti akan berbeda. Ya, Betul. kemudian kayak mungkin di Zara konsumsi makanan dengan pembatasan karbo tertentu itu bisa berefek. Belum tentu di bagian tubuh saya tuh seperti itu juga gitu. At least minimal kalau lagi pengen ikutin influencer, coba deh cari influencer yang memang dia benar-benar kredibel dalam arti ya memang influencer tersebut adalah memang ahli di bidangnya. Atau kalau misalnya ngerasa bahwa influencernya cukup famous, cukup terkenal, kemudian tapi masih ada hal-hal yang dipertanyakan, jangan sungkan untuk tanya ke ahlinya. Ke ahlinya siapa ya? Tentunya dietitian gitu ya. Karena sebenarnya dietitian pun akan membantu untuk mengarahkan diet mana sih yang paling cocok gitu. Karena tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada diet itu yang kita bisa samaratakan atau generalisir untuk semuanya. Jadi benar-benar harus tanyakan juga nih self love-nya juga. Kalau misalnya ternyata dietnya itu yang diikutin dari influencer malah membuat tubuhnya sakit, artinya kan sebenarnya bisa jadi diet tersebut kurang baik. Nah, kalau misalnya dietnya kurang baik berarti ya kalau tetap diteruskan sampai akhirnya membawa dampak buruk, berarti ya perlu dipertanyakan tuh self love-nya sama dirinya seperti apa gitu. Betul, seperti itu ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya ya Kak yang benar-benar terperinci, yang mungkin bisa untuk menjadi sketsa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke segmen yang nggak kalah menarik ini, yaitu mitos dan fakta. Karena jujur aja ya nih Kak, di luar sana tuh banyak banget informasi yang simpang siur soal diet ini ya Kak ya. Kadang ada yang kedengarannya logis tapi nyatanya enggak gitu loh Kak, sama kayak itu yang seperti Kak Cynthia bilang itu tadi. Nah, di segmen ini kita bakal coba luruskan bareng-bareng nih Kak. Boleh. Soal mitos atau fakta di tren diet tersebut. Yang mungkin banyak dipertanyakan ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan yang pertama nih Kak. Mitos atau fakta, monodiet bisa membantu detoks racun dari tubuh secara alami? Karena ini sering banget dijadikan alasan buat mulai diet. Oke. Kalau ini sebenarnya jawabannya dengan lantang aku jawab mitos ya. Oke. Karena influencer ataupun yang banyak diinformasikan tentang detox itu sebenarnya tidak jelas termnya. Arti detox itu seperti apa. Kalau kita ngomongin detox, pengeluaran racun sebenarnya secara alami tubuh tuh udah punya ya. Dari kulit, dari paru-paru, dari ginjal, bahkan dari hati. Kalau teman-teman sudah pernah pelajari biokimia, fisiologi itu kan sebenarnya hati itu sifatnya dia mengeluarkan racun dibantu sama kantong si cairan empedu. Kemudian di ginjal juga sifatnya dia menyaring semua racun dikeluarkan lewat urin, bener kan? Iya, betul. Kemudian di paru-paru kita keluarkan karbon dioksida ketika kita bernafas. Di kulit pun juga sama, ketika kita berkeringat racun pun dikeluarkan. Jadi kalau kita ngomongin detox yang banyak digembar-gemborkan sama influencer, kita patut pertanyakan detox yang mana nih gitu. Dan kalau kita ngomongin apakah monodiet itu adalah sebagai detox, jawabannya enggak. Malah justru kalau misalnya kamu kekurangan, tubuhmu tidak cukup untuk memberikan energi untuk organ tubuh yang tadi sifatnya untuk bisa mendetoks, ginjal, hati, paru-paru, malah sebenarnya kamu akan menyakiti dirimu dengan cara merusak organ tubuh yang sifatnya bisa membantu detoks tadi itu gitu. Bahkan kalau kita ngomongin detoks, secara alami itu kita bisa detoks dari gaya hidup kita yang lebih sehat. Contoh, konsumsi air putih yang cukup setiap harinya sehingga kita tidak dehidrasi. Kemudian kita mengkonsumsi bahan makanan yang memang gizinya seimbang, ada vitamin dan juga mineral yang membantu untuk kesehatan si ginjal, si jantung, si paru-paru, yang akhirnya dia lebih maksimal untuk mendetoks dan mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya jawabannya pasti mitos kalau ngomongin detox dari monodiet tadi itu ya. Iya, betul Kak. Perlu dipertanyakan soalnya detox tadi itu seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi jawabannya mitos ya teman-teman. Oke Kak, lanjut yang kedua. Mitos atau fakta, mengkonsumsi hanya satu jenis makanan dalam satu kali makan bisa menyebabkan tubuh kekurangan energi. Banyak yang pikir kayak nggak apa-apa sih asal kenyang. Tapi bener nggak sih Kak? Kalau ini jawabannya fakta ya. Jadi kalau fakta. misalnya kita hanya mengkonsumsi makanan yang terlalu sedikit atau bahkan monodiet tadi itu seperti yang sempat saya mention di awal,
Ketika kita mengkonsumsi makanan hanya salah satu jenis saja, bisa jadi yang kita konsumsi akan jauh di bawah kebutuhan. Ketika jauh di bawah kebutuhan, artinya dia tidak akan bisa membantu untuk memberikan energi untuk seluruh organ tubuh kita. Jadi malah akhirnya membuat tubuh itu kewalahan, kecapean, akhirnya tadi itu metabolismenya melambat, kemudian tubuhnya jadi lebih nggak sehat. Jadi harusnya memang kalau misalnya ingin lebih sehat, justru malah mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan kalori kita, bukan malah mengkonsumsi makanan jauh di bawah kebutuhan kita. Oke. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih lagi Kak untuk jawabannya. Jadi yang sesi kali ini jawabannya fakta ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir nih Kak, ada satu lagi, mitos atau fakta? Karbohidrat bikin berat badan naik, sampai-sampai ada yang takut makan nasi loh Kak, apalagi di malam hari itu. Ini adalah pertanyaan yang sering banget dipertanyakan sama pasien-pasien saya, terutama kalau mereka ingin turun berat badan. Jadi jawabannya adalah mitos di Zahra dan teman-teman di sini. Jadi makan karbohidrat itu sama sekali tidak membuat berat badan naik asalkan tidak berlebihan. Jadi sebenarnya yang bikin berat badan naik itu tidak hanya konsumsi karbohidrat saja. Kalau konsumsinya berlebihan, tapi konsumsi protein, konsumsi lemak tidak jenuh pun, bahkan kayak alpukat, almond, bahkan terus habis itu konsumsi lemak jenuh apalagi dari gorengan. Kalau misalnya konsumsinya berlebihan, pasti akan membuat kenaikan berat badan. Tapi kalau misalnya kita konsumsi karbo sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya tahu nih kebutuhan Zara 1.500 kalori per hari misal. Kemudian kita kan pasti akan bagikan tuh, 1.500 kalori itu setiap kali makannya karbo, protein, lemaknya seperti apa. Tapi ketika kita konsumsinya tidak sesuai dengan pembagian tadi itulah yang membuat kenaikan terhadap berat badan tubuh kita. Tapi kalau misalnya konsumsinya masih sesuai, dalam sehari konsumsi makan misalnya 3 kali sehari, setiap kali makannya cuma kayak makan 100 gram nasi, ya itu nggak akan ada masalah gitu. Yang bermasalah ketika kita konsumsi karbohidratnya berlebihan. Contoh, sudah makan nasi, lauknya kita konsumsi lagi dari karbohidrat. Contohnya, nasi lauknya mie goreng, ya itu kan lauk karbo tuh. Nah itu pasti akan bisa membuat kenaikan berat badan. Tapi selama karbohidrat tadi itu dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, tidak akan membuat kenaikan berat badan. Jadi itu sifatnya mitos, tapi fakta kalau misalnya dia dikonsumsinya berlebihan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Jadi jawabannya mitos ya Kak? Iya, jawabannya mitos. Oke, untuk satu lagi Kak, mitos atau fakta? Mengkonsumsi makanan lengkap mulai dari sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur dan buah itu baik buat tubuh. Kedengarannya sih kayak sehat ya Kak ya, tapi kita tuh pengen coba dengar penjelasan secara ilmiah dari Kak Cinti. Jawabannya ini fakta ya. Jadi ketika mengkonsumsi sumber karbohidrat secara lengkap itu baik untuk tubuh. Ya, itu jawabannya fakta. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, setiap zat gizi, baik itu karbohidrat, protein, lemak, buah dan juga sayur, dia akan mempunyai fungsi untuk menyehatkan organ tubuh kita. Contoh, protein akan membantu sistem imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Kemudian kalau kita konsumsi protein yang diimbangi dengan olahraga yang baik akan membantu proses pembentukan otot, ya. Kemudian lemak, itu pun lemak sebenarnya juga baik ya. Yang di sini mungkin teman-teman masih berpikir lemak itu jahat, teman-teman harus ulang cara berpikirnya, karena lemak itu sebenarnya dia membantu sistem hormonal tubuh kita. Kalau hormonnya, enzimnya itu timpang, kita pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kalau pada perempuan mungkin, kalau teman-teman pernah dengar ada yang menstruasinya nggak lancar, atau bahkan mungkin menstruasinya terlalu cepat, sebulan ada 2-3 kali. Nah itu juga bisa jadi konsumsi dietnya mungkin melakukan diet yang terlalu ekstrim, nggak pakai lemak, sehingga hormonalnya terganggu gitu. Bahkan karbohidrat pun adalah zat gizi yang fungsinya dia sebagai sumber energi utama tubuh. Jadi sebenarnya kalau kita konsumsi zat gizi lengkap, protein, karbo, lemak, itu justru malah membuat tubuh menjadi lebih sehat. Plus ditambah lagi buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Walaupun vitamin dan mineral itu sifatnya zat gizi mikro ya, atau zat gizi yang hanya dikonsumsi atau dibutuhkan tubuh itu dalam jumlah sedikit, tapi kalau nggak ada vitamin dan juga mineral, karbo, protein, dan lemak tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi semuanya saling menunjang satu sama lain. Jadi makanya kalau ditanya apakah justru malah mengkonsumsi zat gizi lengkap itu membuat tubuh itu menjadi lebih sehat, tentu itu adalah fakta. Gitu ya. Baik. Oke teman-teman, jadi sesi kali ini jawabannya fakta ya. Fakta kalau semisal karbohidrat itu
karbo, Iya, protein, karbo dan juga dan lemak. protein juga lemak itu penting untuk Kesehatan tubuh. Oke, jadi gitu ya teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita hari ini, harusnya kita bakalan ada sedikit gambaran nih tentang diet, monodiet ini. Yang benar nggak sih membahayakan untuk tubuh? Oke. Nah, pasti dari teman-teman sekarang banyak yang bertanya nih, bagaimana sih cara makan makanan lengkap mulai dari sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan juga buah, tapi berat badan kita bisa turun. Nah, untuk pertanyaan seperti itu, kita coba untuk mendengarkan dari penjelasan Kak Cynthia. Oke, gimana caranya mengkonsumsi zat gizi lengkap tapi tetap bisa membuat berat badannya turun gitu ya? Iya, Berarti sebenarnya sifatnya adalah kita harus mengimplementasikan yang namanya defisit kalori, Zahra dan teman-teman. Jadi defisit kalori di sini itu artinya kita akan mengurangi beberapa kalori dari total kebutuhan kalori tubuh kita pada kondisi berat badan yang sedang aktual sekarang. Contoh misalnya kebutuhan kalori dengan berat badan pasien yang obes, misal ya, itu adalah 2000 kalori. Tapi dia punya yang namanya BMR atau basal metabolic rate yang misalnya di 1300. Artinya kita bisa defisitkan kalorinya hingga 300 sampai 500 kalori di bawah 2000 tadi itu. Berarti harusnya dia konsumsi karena berat badannya obes, dia konsumsinya 2000 kalori, kita bisa turunkan defisit kalori sampai 1500 gitu. Nah, di situ 1500 itu baru kita tentukan di caranya gimana sih 1500 kalori per hari tadi itu bisa dikonsumsi atau ditunjang lengkap dari zat gizi karbo, protein, lemak dan juga buah dan sayur. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin gimana caranya ya tetap bisa asalkan kalorinya kita bisa turunkan atau defisitkan kalorinya gitu. Kecuali kalau misalnya konsumsinya tadi yang aku mention di awal ya, jadi misalnya kebutuhannya cuma 1500 tapi ternyata konsumsinya di atas 1500 dan mengkonsumsi zat gizi lengkap, nah itu yang bisa berpotensi menaikkan berat badan. Tapi kalau pengen konsumsi zat gizi lengkap tapi ingin turun berat badan ya sifatnya harus defisit kalori. Tapi tidak boleh yang menyiksa kayak monodiet tadi itu, karena kalau defisit kalori itu bukan membatasi makan tapi menurunkan kalorinya dari kebutuhan yang aktualnya tadi itu untuk tujuan turun berat badan. Oke, Gitu. Oke. Terima kasih ya Kak ya untuk penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih Kak. Boleh ya untuk di-spill dikit. Kalau semisal tren diet vegetarian itu gimana ya Kak ya? Karena banyak nih influencer yang kayak nunjukin tren vegetarian ini kayak lebih sehat gitu kan. Karena mereka berpikir untuk mengonsumsi sayur itu lebih banyak itu sehat gitu loh Kak, daripada mengkonsumsi makanan dalam satu hari sekali itu. Kalau menurut Kak Cynthia gimana? Nah ini harus kita luruskan juga nih teman-teman. Vegetarian itu bukan berarti orang yang menjalankan hanya mengkonsumsi sayur saja atau buah saja. Tapi lebih tepatnya adalah orang yang menjalankan vegetarian atau diet vegan tadi itu, dia mengkonsumsi semua sumber zat gizinya dari yang sifatnya nabati. Kalau karbo kan pasti ya nggak ada yang dari hewani kan, karbohidrat jadi pasti aman. Kemudian protein kan ada hewani sama nabati. Tergantung orang tersebut atau individu tersebut itu mengikuti tren atau mengikuti diet vegannya yang apa dulu, karena sifatnya ada banyak ya. Ada yang namanya lacto-ovo, tapi saya lupa ya jenis-jenisnya apa, cuman yang pernah saya baca adalah lacto-ovo. Terus habis itu yang masih memperbolehkan konsumsi telur tapi tidak untuk daging-dagingan. Ada yang vegan murni, benar-benar dia itu tidak mengkonsumsi zat gizi dari telur sekalipun, ikan enggak sama sekali. Jadi proteinnya hanya disumbang dari si protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah kalau misalnya vegetarian tadi itu apakah sehat atau tidak? Sebenarnya sehat-sehat aja selama kebutuhan dari kalorinya tetap dipenuhin, walaupun hanya dari sumber-sumber nabati gitu. Jadi karbonya dapat, proteinnya dapat dari nabati, kemudian lemaknya tetap dapat karena kan lemak juga bukan hewani juga. Kemudian juga dapat dari sayur dan juga buah. Jadi sebenarnya tidak masalah asalkan kebutuhan kalorinya masih dipenuhi. Yang nggak boleh adalah ketika dia vegannya seperti yang tadi Zahra bilang, cuman konsumsi sayur aja. Itu kan berarti dia monodiet, bukan vegetarian gitu. Karena kalau vegetarian bukan hanya mengkonsumsi sayur atau buah, tapi dia mengkonsumsi zat gizinya atau memenuhi kebutuhan kalorinya dari sumber nabati, bukan lagi dari hewani. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak untuk penjelasannya. Oh
ya Kak, kalau kita diet nih apa boleh tetap makan makanan yang semisal digoreng kayak gorengan gitu atau minum-minuman manis ya Kak ya? Karena banyak teman-teman nih yang bilang aku bakal mulai diet dari sekarang, tapi masih tetap ada yang makan kayak goreng-gorengan, terus minum minuman manis kayak soda-soda gitu juga Kak gitu. Jadi apa anjurannya ya Kak ya untuk maksimal gula dan lemak yang mungkin ada anjuran khusus buat konsumsi garam juga. Oke, gula, garam, dan lemak (GGL) ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kita jawab yang pertama dulu, apakah masih boleh mengkonsumsi gorengan atau yang manis-manis gitu ya? Iya. Boleh asalkan sesuai dengan kebutuhan. Tadi kalau misalnya pasiennya atau individunya datang ke dietitian, pasti kan diperhitungkan tuh kebutuhannya berapa. Diperhitungkan juga kebutuhan lemaknya berapa. Nah, kebutuhan lemak setiap individu kan beda-beda sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Lemak tadi itulah yang akhirnya bisa memberikan jatah apakah si individu tersebut masih boleh konsumsi gorengan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya memang benar-benar obes, terus habis itu ternyata dia kebutuhan kalorinya tinggi, masih ada jatah untuk konsumsi minyak ataupun lemak, itu biasanya masih diperbolehkan, tapi dengan catatan tidak dalam double-double gitu ya. Contoh misalnya, kalau yang biasa dilakukan adalah sudah konsumsi lauknya digoreng, lauk nabati, lauk hewani digoreng, kemudian ngemilnya masih gorengan. Nah, itu yang nggak boleh gitu, karena ketika kita sudah plotkan kebutuhan lemaknya, kita akan tahu, oh berarti kalau misalnya lemaknya sekian, di dalam satu kali makan itu menu yang digoreng hanya cukup satu saja. Kemudian nanti pada saat waktu snacking atau camilan tidak boleh lagi mengkonsumsi camilan dari gorengan kayak gitu. Camilannya mungkin diganti ke buah, tapi sebenarnya masih diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan kalorinya pun. Semakin kecil kebutuhan kalorinya, biasanya semakin kecil kesempatan individu tersebut untuk bisa mengkonsumsi gorengan. Biasanya seperti itu, maksimal hanya di tumisan. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomongin GGL, itu teman-teman harusnya udah paham ya, mungkin di sini ya. Dari Kemenkes juga udah sering digembar-gemborkan bahwa ada pembatasan, bahkan di tumpeng gizi seimbang di bagian atas juga disebutkan bahwa ada pembatasan konsumsi garam, gula, dan juga lemak. Yang pertama garam. Garam itu memang konsumsi perharinya dibatasi 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh garam itu sekitar mengandung 2000 sampai 2400 mg natrium. Jadi kalau misalnya memang di sini teman-teman ada kondisinya sehat normal, itu masih bisa menjadikan pakem. Tapi kalau misalnya ada kondisi orang tua kita yang misalnya sudah ada hipertensi, nah itu biasanya memang harus ada pembatasan konsumsi dari natrium, dari garam tadi itu. Enggak 1 sendok teh per hari, tapi bisa lebih sedikit. Tapi selama kondisinya sehat, itu nggak masalah gitu. Kemudian yang kedua, gula. Gula tadi itu untuk kondisi dewasa normal tanpa ada kondisi kencing manis ataupun diabetes, itu bisa dikonsumsi maksimal per hari itu sekitar kalau nggak salah 50 gram atau 50 gram, sekitar 4 sendok makan gula pasir ya. Nah, itu adalah batasan per hari. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu apakah konsumsi per hari gulanya itu sudah bagus atau enggak, cek tambahan gula yang teman-teman tambahkan di masakan, yang teman-teman tambahkan di minuman, plus cek kandungan gula di nutrition fact makanan minuman kemasan yang teman-teman konsumsi. Kalau totalnya sudah mencapai 50 gram per hari gulanya, berarti sudah harus stop gitu. Tapi kalau misalnya masih ada jatah, nggak masalah gitu. Dan yang ketiga itu lemak. Lemak itu per hari dalam konsumsi anjurannya adalah 60 gram minyak atau sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan tadi itu kalau teman-teman mau konversi ke proses pengolahan, 1 sendok makan minyak itu setara dengan 1 jenis makanan atau lauk digoreng. Jadi kalau misalnya kita punya jatah 5 sendok makan minyak per hari, artinya kita cuma boleh mengkonsumsi 5 jenis menu makanan digoreng per harinya. Jadi kalau misalnya pagi sudah makan tahu sama ayam goreng, dua-duanya digoreng, berarti sudah ambil jatah 2 sendok makan. Kalau siang juga sama menunya, sudah ikan goreng sama tempe goreng juga sudah ambil 2 sendok makan jatah di siang. Sisanya tinggal 1 lagi sendok makan per malam kan? Iya. Berarti yang malam nggak boleh lagi mengkombinasikan ayam goreng dengan tempe goreng. Contoh, berarti kalau sudah ayam goreng, yang malam tempenya mungkin dibuat botok, jadi nggak pakai lagi minyak kayak gitu. Sayurnya kita buat sayur yang bening-beningan. Jadi sebenarnya hal tersebut yang harusnya kita perhatikan gitu. Dan kalau sudah memenuhi jatah 5 menu gorengan per hari, berarti ya
di luar itu cemilannya harus balik ke buah, bukan lagi makanan cemilan gorengan gitu. Padahal kalau kita makan gorengan belum tentu kita cuma makan satu kan? Iya, betul bahkan banget. 3-4 gitu ya sekali makan. Iya. Jadi kalau sudah makan 4 gorengan ya udah berarti 4 sendok makan minyaknya jatah sudah habis. Oh begitu. Oke. Itu untuk pembatasan tadi tuh ya. Oh iya, baik. Oke, terima kasih ya Kak ya untuk jawabannya. Mungkin boleh sambil minum Iya, dulu Kak, oke, mungkin kayak agak ini nih. Aman. Oke, selanjutnya ya Kak ya, kita mau jawab nih pertanyaan dari teman-teman yang masuk dari Instagram ya Kak ya. Yang pertama dari Fakira. Bener nggak sih diet putih yang dilakukan sebelum nikah itu bisa bikin putih dan bikin pengantinnya pangling? Oke. Apakah terdapat suatu hal yang menyebabkan hal tersebut diyakini dapat membuat auranya terpancar? Iya, teman-teman di sini ketawa semua. Kayaknya ini mitos ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kita udah secara akal sehat pun tahu nggak mungkin lah puasa mutih. Berarti kalau puasa mutih, biasanya kan orang Hindu ya biasanya puasa Iya. mutih ya. Berarti putih semua dong harusnya ya. Waduh, iya dong. Nah, ini tuh sebenarnya mitos ya. Jadi puasa mutih itu berarti kan dia cuma mengkonsumsi semua yang warnanya putih. Nasi, putih telur gitu-gitu kan. Iya. Apakah dia berefek terhadap kulit yang menjadi putih? Tentunya tidak. Ya, kalau kita pengen kulitnya putih harus jaga. Jangan panas-panasan di atas jam 12 gitu kan, pakai sunscreen harusnya kayak gitu, bukan dari makanan yang sifatnya dia warna putih. Nggak akan ada nggak akan ada hubungan secara langsung antara konsumsi makanan yang putih-putih aja atau puasa mutih tadi itu dengan warna kulit tubuh kita yang menjadi lebih putih. Itu nggak ada hubungannya gitu. Malah justru kalau pengen membuat kulitnya jadi lebih sehat itu adalah mengkonsumsi vitamin C sebenarnya gitu. Vitamin C, vitamin E itu bantu untuk kesehatan kulit tubuh kita gitu. Jadi bukan puasa mutih sebenarnya. Oke, seperti kayak jeruk gitu jeruk, ya, pepaya, apel, stroberi itu kan tinggi vitamin C, itu juga boleh dikonsumsi. Oh begitu. Yes. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Kak Who Love Me. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat diet, mengingat Gen Z yang cukup sadar terhadap kesehatan mental nih Kak? Oke, ini menarik banget sih bahasan kesehatan mental sama diet, karena kalau teman-teman pernah dengar ini nggak, gut brain connection? Iya, gut brain connection itu dia menyampaikan bahwa apa yang kita konsumsi itu membuat kesehatan pencernaan, yang kesehatan pencernaan tadi itu membuat mikrobiota ususnya itu menjadi lebih sehat. Ketika mikrobiota usus kita menjadi lebih sehat, itu akan mempengaruhi kesehatan otak, mempengaruhi juga kecemasan ada atau enggaknya, mempengaruhi mood, dan juga mempengaruhi sistem kesehatan mental secara keseluruhan. Walaupun mungkin kita nggak bisa bilang, oh dari makanan aja cukup nih membuat kesehatan mental. Tentunya kalau kita ngomongin kesehatan mental secara spektrumnya besar, itu kita ngomonginnya tidak hanya dari makanan, tapi dari bagaimana manajemen stres kita kita lakukan dengan baik. Tapi kalau kita ngomongin antara makanan dengan kesehatan mental, tentunya ada kaitannya. Yang tadi itu, semakin baik apa yang kita konsumsi, maka semakin baik juga mikrobiota usus itu bekerja, sehingga dia membantu tubuh secara keseluruhan, baik otak, kemudian mood dan segala macam itu jadi semakin baik gitu. Jadi makanya apa yang kita konsumsi akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lihat terhadap tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi perlu diingat bahwa selain gut brain connection tadi itu, ada yang pernah aku baca adalah gut atau sistem pencernaan itu adalah second brain kita. Jadi kalau misalnya kita makan yang aneh-aneh, ya jadinya akhirnya membuat tubuh, otak dan segala macamnya terganggu. Gitu. Oke. Jadi begitu ya jawabannya untuk Kak Who Love Me. Oke, selanjutnya dari Kak Verymoon_. Apakah meminum americano seperti yang dilakukan oleh kebanyakan idol sekarang benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan nih Kak? Ini lucu juga sih sebenarnya. Ini banyak banget yang pasienku sih, karena pasienku tuh kebanyakan hampir 70% tuh yang mau turun berat badan. Boleh nggak minum americano sebagai salah satu cara untuk menurunkan berat badan? Sebenarnya americano tadi itu memang punya beberapa efek terhadap, satu, meningkatkan metabolisme tubuh. Dua, dia bisa membantu kontrol nafsu makan, tapi sifatnya hanya sementara.
gitu. Dan yang ketiga sebenarnya americano tadi itu bisa membuat metabolisme melambat cepat sudah disebutin di awal ya. Oh, iya. Berarti dua sebenarnya. Metabolismenya meningkat dan juga meningkatkan kontrol terhadap nafsu makan. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengkonsumsi americano secara berlebihan, itu malah akan membuat tubuh kita itu menjadi tidak sehat. Dalam konteks americano kan sifatnya mengandung kafein, bener nggak? Iya, Dia betul. dari kopi kan ya? Iya, Nah, kafein tadi itu bisa meningkatkan detak jantung, jadi bisa bikin jantung berdebar. Terus habis itu kalau misalnya jantungnya terus berdebar, akhirnya malah membuat tubuh kita itu tidak bisa berfungsi atau beraktivitas dengan baik gitu. Yang kedua, kalau konsumsi americano secara berlebihan, selain jantungnya berdebar, waktu tidurnya pasti akan terganggu. Iya, betul. Biasanya aku aja menyarankan pasienku untuk tidak mengkonsumsi kopi di atas jam 2 kalau dia ada gangguan tidur. Apalagi kalau misalnya si Gen Z tadi itu misalnya atau teman-teman atau siapapun nih yang menjalankan diet cuma minum americano aja supaya harapannya bisa menekan nafsu makan, ya jangan harap tidurnya jadi berkualitas gitu. Bisa jadi malah terjadi gangguan tidur. Bahkan kalau kita tahu gangguan tidur yang terjadi akibat konsumsi kopi ataupun americano yang berlebihan malah membuat metabolismenya melambat. Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin tidur yang kurang, tubuh kan jadi stres karena tidak ada waktu untuk beristirahat. Stresnya tubuh tadi itu akan diartikan oleh otak sebagai sistem untuk kita harus hemat energi. Balik lagi tadi tuh, kalau misalnya hemat energi ya akhirnya membuat metabolismenya melambat karena tubuh harus mengekip semua energi supaya dibuat untuk stres tubuhnya tadi itu tidak menjadi semakin buruk gitu. Jadi akhirnya membuat metabolismenya melambat. Malah artinya sebenarnya ya nggak akan ada efek yang bagus juga gitu kalau mengkonsumsi americano yang berlebihan. Tapi kalau sesekali misalnya memang tipenya adalah individu tersebut mengkonsumsi americano sebagai kebiasaan di pagi karena sifatnya untuk meningkatkan biasanya kalau teman-temanku tuh supaya lebih kerasanya semangat gitu, itu nggak masalah. Tapi menjadi bermasalah kalau misalnya konsumsinya malah berlebihan. Seperti itu, Mbak. Tapi tadi Pheromone. Oh, pheromone. Iya, pheromone. Pheromone. Oke. Iya, baik begitu ya untuk jawabannya Kak Pheromone. Jadi begitu ya teman-teman, jangan mudah terpercaya sama tren-tren diet yang lagi booming di era media sosial sekarang ini ya. Apalagi kita Gen Z tuh udah harus melek sama teknologi, jadi harus bener-bener lagi di cross check apakah itu baik buat tubuh kita atau enggak. Oke Kak, nggak terasa kita sudah sampai di sesi terakhir nih Kak. Sebelum kita bener-bener pamit, kita kasih kesempatan dulu nih buat Kak Cynthia untuk mengucapkan kata-kata closingan nih Kak, pesan terakhir untuk teman-teman. Oke. Closing statement ya? Iya, betul. Mungkin kalau misalnya para pembacanya atau pendengarnya nanti adalah Gen Z, harus benar-benar diperhatikan ya, jangan lagi ngikutin diet-diet tren yang sedang banyak muncul di sosial media secara cuma-cuma. Jadi walaupun kita cuma dapat infonya dapat sebanyak-banyak, tapi kita harus memilah dan memilih. Kemudian jangan lupa juga untuk ketika kita pengen misalnya mau turun berat badan, mau menjadi lebih sehat, itu harapannya sebenarnya tidak hanya membatasi makan, tapi juga mengatur apa yang kita konsumsi. Mengatur apa yang kita konsumsi ya dari sisi kalorinya atau dari sisi kuantitasnya bagus, dari sisi kualitasnya pun juga bagus. Dalam arti kualitasnya adalah ya ada zat gizi karbohidrat, protein, lemak, tidak jenuh maupun jenuh, kemudian juga dari vitamin dan mineral dari buah dan juga sayur. Karena kesehatan tubuh kita itu juga dari makanan yang tidak hanya outcome-nya itu ke kesehatan fisik, tapi juga ke kesehatan mental. Gitu. Baik. Oke Kak, terima kasih banget buat udah datang terus ngobrol-ngobrol banget sama kita, terus jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi ya Kak ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau semisal teman-teman nih ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar atau di DM di IG kita di @hmpd3gizi Malang. Oke, terima kasih juga untuk Kak Cynthia banget. Terima kasih banget Kak untuk hari ini yang sudah hadir dan memberikan informasi ya pastinya. Oke, sebelum kita penutupan podcast nih, Kak Cynthia boleh nih untuk ikutan saya untuk
jargon. Jadi kalau semisal saya bilang gizi Pokesma, jawabannya sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Aduh, panjang ya. Iya, Sehat, kita pelan-pelan. gimana tadi? Sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke. Kita Semoga pelan-pelan nggak aja belibet deh. ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah siap ya teman-teman? Gizi Pokesma, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, boleh Kak, boleh banget. Kok nggak enak kalau lepas tengah-tengah?